Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan program kewirausahaan mahasiswa, yaitu proposal tentang F&B dengan berjudul Donat. Di sini untuk judul nama merek dari F&B kami yaitu Donato. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya Reno Hiro dengan NIM 124.035, terus ada Andini Kartika Putih 124.025, M Rifat Budiman 124.078, M Rifat Arthur 124.121, dan Ricky Mangihut 124.099. Next. Untuk latar belakangnya sendiri adalah donat telah menjadi salah satu cemilan yang sangat populer di masyarakat, dan permintaan terhadap produk ini terus meningkat. Dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman yang pesat, terutama dalam kategori makanan ringan, membuat usaha donat menjadi sebuah inovatif yang menarik dan berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Kombinasi tekstur dan kenikmatan rasa membuat donat menjadi produk yang tak pernah kehilangan daya tariknya. Dan peningkatan minat konsumen terhadap produk makanan ringan mendirikan usaha donat menjadi sebuah ide yang menarik dan berpotensi menguntungkan. Next. Selanjutnya Kemudian bacakan oleh Ricky ya. Oke, kemudian di dalam brand Donat O kami sendiri ada dua bagian, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Di mana rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek Donat O di kalangan masyarakat. Kemudian bagaimana cara Donat O membedakan diri dari pesaing di pasar donat lokal. Kemudian tujuannya yaitu membuat donat satu untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian berinovasi dalam menciptakan varian donat yang unik dan menarik sesuai tren pasar dan selera pelanggan. Kemudian gambaran umum produk Donat O itu sendiri yaitu satu, jenis produk Donat O spesialis dalam pembuatan dan penjualan donat berkualitas tinggi. Kemudian varian rasa yang beragam rasa mulai dari klasik dan hingga eksotis seperti matcha. Kemudian kualitas bahan baku, adonan donat menggunakan bahan berkualitas tinggi dengan fokus pada kebersihan dan keamanan pangan. Kemudian desain kemasan seperti donat dikemas dengan desain menarik untuk meningkatkan daya tarik visual. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan terfresh. Donat diproduksi terfresh setiap hari tanpa penggunaan bahan pengawet buatan. Kemudian akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk di sini tentang produknya, yang pertama ada adonan yang lembut, tekstur yang sempurna, dan penggunaan bahan-bahan berkualitas tinggi. Untuk yang kedua, memudahkan pelanggan dengan layanan pesan antar dan pemesanan online. Setelah itu, Donato, sebuah kunjungan sejuta kenikmatan. Nama produknya adalah Donato karena donat berbentuk O. Oke, next. Untuk keunggulannya itu sendiri ada keragaman rasa, menawarkan berbagai pilihan rasa dan topping, tekstur empuk, kelembutan donat yang lembut dan empuk, memberikan pengalaman mengunyah dan memuaskan. Kreativitas topping memberikan kebebasan untuk bereksperimen dengan berbagai topping dan mix rasa. Harga yang terjangkau untuk donat kualitas premium yang memiliki banyak varian. Setelah itu, pilihan variasi kandungan, nutrisi, dan berbagai jenis donat yang tersedia. Ada opsi untuk memilih donat yang lebih sehat dan kandungan nutrisi tertentu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah analisis pasar. Yang pertama adalah profil konsumen, yaitu Donat O menarik konsumen yang senang mengikuti tren kuliner, mencari produk terkini dan foto-worthy untuk membagikan di media sosial mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan juga di sini ada analisis pasar yang pesaing dan peluang pasar, yaitu Donat O bersaing dengan waralaba donat terkenal yang telah mendapatkan reputasi baik, toko donat lokal yang memiliki pelanggan setia. Dengan pemasaran kreatif ini di media sosial dan penawaran bundling atau diskon, Donat O dapat lebih baik menjangkau pelanggan dan memenangkan persaingan di pasar makanan ringan. Next.
Ini adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength. Donat O memiliki kekuatan utama dalam varian rasa inovatif, kualitas premium, dan brand recognition yang kuat. Lalu ada weakness, jika donat O terlalu tergantung pada tren, bisnis dapat terpengaruh oleh perubahan selera konsumen atau tren yang berubah-ubah. Lalu ada opportunities, menangkap pasar yang peduli lingkungan dengan menghadirkan opsi kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, threat, menghadapi persaingan ketat dari waralaba besar dan toko donat lokal, risiko perubahan kebiasaan konsumen, serta dampak faktor ekonomi terhadap daya beli. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu kebijakan produk. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner sehingga kami memproduksi kuliner sendiri dengan proses produksi yaitu home industry. Yang kedua ada kebijakan promosi. Untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat perlu dilakukan dengan cara promosi seperti pembuatan iklan berupa poster, brosur, dan pamflet, juga melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga website resmi. Promosi awal juga dilakukan dengan cara pemberian potongan harga untuk menarik perhatian konsumen. Next. Berikut merupakan ringkasan anggaran biaya untuk peralatan penunjang. Next. Kemudian ini untuk yang barang habis. Next. Ini juga untuk yang barang habis, dan ini untuk rincian anggaran biaya transportasi, dan ini untuk rincian biaya yang lain-lain. Kemudian di sini ada metode pelaksanaannya. Untuk yang pertama itu di sini kita bakal memilih lokasi yang strategis, yang mudah diidentifikasi, dan pilih lokasi yang strategis untuk pemasaran dan menjual donat-donat tersebut agar mencari tempat yang mudah dijangkau oleh orang-orang yang pecinta donat. Kemudian ada yang kedua yaitu melakukan riset pasar secara terus-menerus untuk memahami tren dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada sourcing bahan baku berkualitas, jalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang dapat menyediakan bahan berkualitas tinggi. Lalu yang keempat ada pemasaran kreatif, menggunakan strategi pemasaran kreatif melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau bahkan TikTok. Next. Untuk metode pelaksanaan selanjutnya itu bahan baku berkualitas dipersiapkan dan diolah melalui pencampuran, pembentukan adonan, serta proses fermentasi dan pengembangan. Adonan dibentuk menjadi donat, kemudian digoreng hingga keemasan. Setelah penggorengan, donat diberi topping atau glasir sesuai varian rasa yang diminati atau yang ingin dibeli konsumen. Kemudian ada pengemasan yang sesuai dan kontrol kualitas pada setiap tahap, menyediakan program loyalitas yang menarik untuk meningkatkan retensi pelanggan dan memberikan insentif kepada pelanggan setia. Yang terakhir ada menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara teratur untuk memastikan bahwa standar kualitas, layanan pelanggan, dan efisiensi operasional tetap terjaga. Next. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6 tentang proposal FNB kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.